Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IIS, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya piramida penduduk, di mana piramida penduduk itu dibagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Melanjutkan materi piramida penduduk, hari ini kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk. Apakah itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk itu adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Apa saja kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan tingkat penghasilan. Nah, itu adalah tolak ukur dari pengelompokan penduduk. Jadi, ketika diadakan sensus, data yang diperoleh dari seluruh penduduk Indonesia itu dikelompok-kelompokkan. Yang usianya sekian berapa, usia sekian berapa, laki-lakinya berapa, perempuan berapa, yang agama Islam berapa, agama Kristen berapa, nah, yang tingkat penghasilannya di bawah 1 juta berapa, di atas 1 juta berapa, nah seperti itu. Dan data-data itu semuanya sangat berguna bagi suatu negara untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang nantinya akan diterapkan dalam pembangunan di negara tersebut untuk kesejahteraan masyarakatnya di negara tersebut. Nah, melanjutkan dari komposisi penduduk, nah sekarang kita akan membahas komposisi penduduk menurut umur atau usia. Komposisi penduduk menurut umur adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif dan penduduk yang tidak produktif. Penduduk yang produktif itu adalah penduduk yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk yang tidak produktif adalah penduduk yang berumur 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas. Kenapa dikatakan penduduk yang produktif? Karena menurut golongan umurnya sudah bisa menghasilkan barang atau uang atau jasa ekonomi tertentu. Dikatakan produktif seperti itu. Karena pada usia produktif itu adalah usia orang bekerja. Kemudian, nah apa tujuan pengelompokan umur atau komposisi penduduk menurut umur? Istilahnya itu dependensi rasio. Jadi negara itu tahu jika penduduknya banyak yang usia produktif, berarti negara itu termasuk negara maju. Karena penduduknya sudah bisa menghasilkan uang sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Beda kalau negara yang banyak penduduk yang tidak produktif atau banyak yang masih bayi atau yang sudah tua. Nah, itu menjadi beban tanggungan negara, seperti itu. Nah, untuk menghitung angka beban ketergantungan atau dependensi rasio, di sini ada rumusnya. DR P0 sampai 14 ditambah P60-15. Maksudnya di sini adalah penduduk yang berumur 0 sampai 14 ditambah penduduk 65 tahun ke atas dibagi penduduk produktif, yaitu penduduk 15 sampai 64 dikali 100. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. Nah, kelompok 0 sampai 14 tahun 12.500. Kelompok 15 sampai 64 tahun 60.000, sedangkan kelompok umur 65 tahun ke atas 8.500. Nah, tinggal dimasukkan rumus. Ketemunya 35%. Jadi setiap 100% penduduk produktif menanggung penduduk yang tidak produktif sebanyak 35%. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Negara perlu tahu jumlah penduduknya itu banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Jika dalam suatu negara banyak penduduk perempuannya daripada laki-lakinya, pasti akan mengalami
pertambahan jumlah penduduk yang lebih pesat dibandingkan negara yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih besar. Kenapa? Karena kalau perempuannya banyak, otomatis nanti ada hubungannya dengan tingkat kelahirannya. Seperti itu. Jika negara banyak penduduk perempuannya, kemudian kelahirannya juga tinggi. Nah, negara itu nanti tahu kebijakan apa, aturan apa yang akan diterapkan di dalam masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau tidak dipersiapkan akan menjadi suatu masalah yang nantinya akan mengganggu kestabilan negara tersebut. Untuk menghitung komposisi menurut jenis kelamin atau istilahnya itu seks rasio, rasio jenis kelamin adalah di sini sudah ada rumusnya, SR atau seks rasio, laki-laki dibagi perempuan dikali 100. Nah, di sini ada ketentuannya, jika SR lebih besar dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Jika SR itu seks rasio, lebih kecil dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Jika seks rasio sama dengan 100, berarti seimbang. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya sama. Ini ada contoh soal. Nah, diketahui laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Hitung rasio jenis kelamin atau seks rasio. Nah, di sini diketahui hasilnya 101 orang. Berarti hasilnya di sini lebih dari 100. Artinya, jika SR lebih besar dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Nah, seperti itu. Jadi, apa manfaat bagi negara dengan mengetahui jumlah SR? Negara itu nanti tahu. Seperti di contoh soal ini, jumlahnya kan 101 orang, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, berarti bisa diketahui untuk ke depannya pertumbuhan penduduknya atau pertambahan penduduknya sedikit, bahkan mungkin tetap. Nah, jadi negara tidak perlu menentukan kebijakan yang untuk apa demi kesejahteraan penduduknya. Seperti itu. Sebaliknya, kalau perempuannya lebih banyak, berarti negara harus menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan. Kenapa? Kalau penduduknya bertambah, otomatis jumlah sekolah juga harus diperhitungkan. Jumlah rumah sakit misalnya, jumlah tunjangan, atau pemberian bantuan dari pemerintah ke penduduknya. Seperti itu. Apalagi tingkat ekonomi penduduknya masih kalangan menengah ke bawah. Nah, itu perlu sekali kebijakan dari negara agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Kemudian yang ketiga, ada komposisi penduduk menurut mata pencarian. Di sini, menurut mata pencarian ini ada hubungannya dengan menghitung kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di sini dibagi menjadi dua, kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Nah, di sini sudah ada rumusnya, bisa dilihat. Kemudian ada contoh soalnya di sini. Berdasarkan sensus penduduk Jawa Barat tahun 2010, jumlah penduduknya 1 juta jiwa. Dan luas wilayahnya adalah 100.000 km persegi. Hitung angka kepadatan penduduknya. Nah, mudah sekali tinggal membagi. Begitu juga dengan yang kepadatan penduduk aritmatik, ya. Sama saja, tinggal membagi. Dan perlu diketahui, nanti hasilnya harus dibulatkan. Misalnya koma-koma itu harus dibulatkan, karena nanti satuannya adalah jiwa atau orang, ya, nggak mungkin koma, harus dibulatkan. Sudah cukup sekian pelajaran hari ini. Nanti saya kasih latihan soal, dikumpulkan, ada 5 soal ya, nanti file sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau bisa japri ke Bu Yanti. Terima kasih. Selamat beraktivitas, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.